Dalam suatu kesempatan saya pernah menemui sebuah pertanyaan di dalam salah satu laman tanya jawab online yang cukup menggelitik sanubari saya, di mana pertanyaan itu sebenarnya memberikan kita gambaran utuh tentang pandangan kita tentang negara Jepang secara umum. Ya, bunyi pertanyaannya kira-kira seperti ini: apakah di Jepang JAV sudah menjadi sebuah hal yang biasa, bahkan semua kalangan bisa mengaksesnya? Ya, pertanyaan ini muncul tidak dipungkiri lagi karena image Jepang bagi sebagian orang adalah surganya para wanita cantik dan juga pengimpor paling banyak dalam hal industri film pornografi. Selain itu, budaya pop Jepang seperti misalnya anime dan manga juga tak jarang menyisipkan fanservice berupa adegan-adegan mesum di dalamnya, guna menarik lebih banyak penggemar dan peminat dari judul anime ataupun manga tersebut. Hal ini seolah sudah menjadi lumrah dilakukan oleh para autor-autor anime ataupun manga yang dimulai sejak era keemasan anime sekitar tahun 80-an dan 90-an. Jadi tidak mengherankan jika anggapan orang Indonesia pada khususnya dan hampir semua orang di seluruh dunia pada umumnya kepada Jepang akan sama seperti itu, yaitu mencirikan mereka sebagai negara yang penuh dengan hal-hal mesum di dalamnya. Namun tahukah kamu, ternyata apa yang kita anggap benar selama ini tentang Jepang tersebut tidaklah terlalu tepat juga. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan kepada orang-orang Jepang yang dilakukan oleh beberapa channel YouTube media ternama yang menyoroti hal tersebut, kebanyakan orang Jepang kaget karena fakta bahwa JAV alias film dewasa asal Jepang tersebut begitu populer di luar Jepang, termasuk Indonesia. Dan ketika saya menelusuri konten-konten dari channel tersebut, saya baru mengetahui fakta bahwa ternyata industri prostitusi di Jepang adalah salah satu industri ilegal di negara tersebut. Dan memang industri-industri tersebut biasanya dikendalikan oleh kelompok-kelompok yakuza yang tersebar di berbagai daerah di Jepang. Karena ilegal, makanya industri prostitusi sering disamarkan menjadi berbagai bentuk penjualan, seperti misalnya dalam bentuk kafe, panti pijat, ataupun bahkan idol group agar industri tersebut tidak terciduk oleh pihak keamanan. Nah, itu tentang prostitusi. Bagaimana dengan industri JAV seperti yang telah kita singgung di awal? Ya, JAV sendiri walaupun aturannya tidak sekedar industri prostitusi, namun juga tak lepas dari adanya intervensi pemerintah di dalamnya. Misalnya, tahukah kamu bahwa setiap video yang dihasilkan oleh rumah-rumah produksi JAV tersebut diharuskan menyensor beberapa bagian vulgar di dalam video tersebut. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri bagi siapapun yang pernah menonton video-video JAV ini. Bahkan saking terkenalnya, salah satu acara komedi di salah satu TV nasional yaitu Lapor Pak, dalam sebuah candaan yang dilontarkan Andika Pratama kepada bintang tamu saat itu yaitu Taufik Hidayat, yang mengatakan bahwa jangan terima main film Jepang karena kebanyakan film Jepang itu banyak blurnya. Ya, mungkin sekarang kita menjadi bertanya-tanya kenapa aturan ini dibuat oleh pemerintahan Jepang. Salah satu alasannya sudah pasti karena sejatinya Jepang adalah negara berbudaya yang sangat kental dengan budaya ketimuran, penuh sopan santun dan tata krama.